Shalom jemaat dan simpatisan GKI Blora. Berikut saya sampaikan beberapa pokok warta minggu ini. Yang pertama, pelayan firman Tuhan. Pada hari ini, pelayanan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Samuel Kristiono dari GKI Darmo Permai Surabaya. Majelis Jemaat GKI Blora mengucapkan terima kasih untuk pelayanan yang diberikan. Kiranya pelayanan tersebut menjadi berkat untuk jemaat dan simpatisan GKI Blora. Yang kedua, sekolah minggu. Setelah kebaktian umum, dilaksanakan sekolah minggu daring pada pukul 11 di kanal YouTube GKI Blora. Ketiga, lowongan pekerjaan. Yang pertama, petugas jaga siang. GKI Blora membuka kesempatan pekerjaan untuk menjadi petugas jaga siang. Keterangan lebih lengkap dapat dibaca di Warta Jemaat Tercetak. Kedua, guru dan karyawan Sekolah Sion Blora. Sekolah Sion Blora, baik TK, SD, dan SMP, sedang mencari penambahan jumlah guru dan karyawan untuk ketentuan dan persyaratan dapat dibaca lengkap di Warta Jemaat Tercetak. 4. Warta Jemaat Tercetak. Dikarenakan kebaktian daring dilaksanakan dengan cara siaran tunda, maka untuk informasi terkini, umat dapat membacanya dalam Warta Jemaat Tercetak. Demikianlah pokok warta lisan minggu ini. Marilah kita mempersiapkan hati untuk datang berbakti kepada Tuhan dengan mengambil saat teduh. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan Allah kita. Kita berbakti dan mengagukan kasih Allah yang mulia. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 18, Allah hadir bagi kita. Hujan yang lebat dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, Oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian Minggu Paskah yang ke-7 ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tidak berkesudahan. Amin. Kasih karunia Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus besertamu. Dan besertamu juga. Gereja hadir di dunia ini untuk mengerjakan sebuah agenda yang dikatakan dalam doa Yesus. Agenda untuk menyatu dengan Allah dan mengerjakan semua bagi kemuliaan-Nya di dunia ini. Dalam mengerjakan panggilannya itu, gereja tidak seharusnya mengabaikan relasinya dengan Allah dan harus membawa relasinya itu bagi dunia. Untuk dapat melakukannya, kuncinya hanya satu, dekat pada Tuhan. Mari kita berdoa, mengaku segala dosa dan kesalahan kita pada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, saat ini kami mengaku segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan ya Tuhan, baik melalui perkataan, pemikiran maupun perbuatan kami. Kami seringkali ya Bapa menyakiti hati sesama kami. Kami seringkali ya Bapa melupakan penyertaan yang Kau berikan dalam hidup kami.
Kami seringkali melupakan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami terlalu mengandalkan kekuatan kami sendiri ya Tuhan. Kami seringkali ya Bapa memaksakan kehendak kami ya Bapa yang jadi dalam hidup kami, bukan menyerahkannya dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunilah kami ya Bapa, dan biarlah kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih ya Bapa atas pengampunan yang Engkau berikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Segala setru, oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu itu ku perlu, beri pertolongan buat kuasa-Mu. Yesus pegang tanganku. Dalam perjalanan yang aku tempuh, namun tenanglah dalam jiwaku. Susah sengsara kini ku derita, damai menanti di surga Bapa. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu itu pertolongan kuat kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus pegang tanganku. Untuk setiap pengampunan dosa yang sudah kita naikkan kepada Tuhan dan sudah didengar oleh Tuhan, terimalah anugerah-Nya. Sebagaimana dituliskan dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Henaklah hatimu
lemah menurut firman-Nya, berkasih-kasihan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Kita akan memohon pimpinan Roh Kudus untuk bersama-sama merenungkan firman-Nya. Ya Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur jika di dalam kehidupan kami, Allah sendiri menyatakan diri, sehingga kami boleh mengenal Allah sebagai pribadi. Bahkan Allah merangkul kami melalui firman dan melalui Yesus Kristus, maka kami boleh mengenal pribadi Allah. Dan pada saat ini kami membuka hati, kami mau bersama-sama mengerti apa yang sebenarnya menjadi kehendak Tuhan, supaya kami dapat merasakan bagaimana menyatu dengan Allah, dan kami boleh berkarya bersama dengan Allah yang sudah merangkul kami untuk mengambil bagian di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Sang Firman yang hidup, kami mempersembahkan hati kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Yohanes pasal 17 ayat yang pertama hingga 17. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang menerima firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
kunci keberhasilan sebuah karya adalah menyatunya setiap bagian yang terlibat di dalamnya sebagai satu tim yang kompak. Yesus tidak akan berhasil mengerjakan karya Allah jika dia tidak menyatu dengan Allah Bapa. Dan firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita beberapa hal tentang menyatu. Mari kita melihat bersama-sama. Yang pertama, menyatu adalah menjalin sebuah komunikasi yang intens. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menyatu dengan Allah Bapa, maka Yesus menyampaikan isi hatinya dan mengikuti kehendak Allah. Kalau kita perhatikan, maka dialog-dialog antara Yesus dengan Allah menunjukkan kesatuan hati sekaligus kekompakan batin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana Yesus di dalam kehidupannya, dia tidak lagi menyatakan apa yang menjadi keinginannya, lalu dia mengerjakan itu, tetapi dia memperhatikan betul apa yang Allah mau supaya dia lakukan di dalam hidupnya. Dan itu yang menjadi pedoman Yesus, sehingga Yesus tahu kemana dia harus melangkah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dua pribadi yang jarang berkomunikasi akan sulit untuk menyatu. Baik untuk saling memahami maupun untuk saling mengungkapkan dirinya. Sekalipun Yesus adalah Allah, namun dia tetap menjalin komunikasi yang intens dengan Bapa. Karena selain menghindari kesalahpahaman, komunikasi membuat keduanya saling menopang. Allah tahu betul di titik mana Yesus mengalami kesulitan dan hal-hal yang berat. Bahkan Allah tahu ketika Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani. Karena itu Roh Kudus dikirimkan untuk menguatkan sehingga Yesus tidak sendirian. Demikian juga Yesus menyadari ada titik-titik di mana dia merasa tidak mampu, dia membutuhkan kekuatan Allah. Bahkan ketika dia sendiri mengatakan, jika boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi tetap saja ada satu ruang di mana Yesus mengatakan, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya menyatu di sini. Karena dengan menyatu itu orang akan merasakan keduanya di dalam komunikasi bisa saling memahami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang kedua kita akan melihat bahwa menyatu adalah saling memahami dan melakukan peran masing-masing. Saudara, jika kita tidak saling memahami, misalnya antara kita dengan seseorang, maka kita tidak akan mengerti ketika dia mengatakan sesuatu, sebetulnya apa keinginan, apa yang ada di balik itu. Dan kalau kita tidak tahu sebetulnya apa yang dia kehendaki, bagaimana kita bisa melakukan apa yang menjadi peran kita, atau apa yang dia mau untuk kita lakukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus paham betul bahwa untuk mempermuliakan Allah, maka Allah perlu mempermuliakan Yesus. Permintaan agar Allah Bapa mempermuliakan Yesus, ini bukan permintaan supaya Yesus disanjung, supaya Yesus dihormati. Bukan, sama sekali bukan itu. Namun yang dimaksudkan di sini adalah supaya Allah memperkenalkan Yesus. Yesus ini kemudian diperkenalkan sebagai utusan manusia. Yesus menyadari jika tidak ada firman di dalam perjanjian lama, jika tidak ada nubuatan-nubuatan itu, bahkan tidak ada Roh Kudus yang bekerja di dalam hati manusia, akan sangat sulit bagi Yesus untuk menyatakan diri bahwa dia adalah utusan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Allah membuat manusia memahami bahwa Yesus benar-benar merupakan utusan Allah, maka manusia akan menerima
pengorbanan Yesus sebagai karya penyelamatan Allah. Seringkali kita melihat orang sulit sekali untuk bisa memahami bahwa sebenarnya pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu bukan kegagalan seorang anak manusia. Wah, sial ya, dia ketangkap dan akhirnya disalib. Mungkin manusia akan memiliki pemahaman demikian. Tetapi ketika Allah membukakan hati dan pikiran manusia dan membuat manusia itu bisa mengerti bahwa Yesus ini adalah utusan Allah, maka perjalanan Yesus menuju ke salib tidak dilihat sebagai kegagalan. Sebaliknya mereka melihat ini justru merupakan bagian penting di mana akhirnya Yesus ketika dia mati di atas kayu salib, Allah dipermuliakan. Hanya dengan cara seperti inilah maka Yesus bisa memperdamaikan antara Allah dan manusia. Pada waktu Yesus dipermuliakan, Yesus harus menyadari bahwa perannya adalah menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi mereka ini akan dibawa kepada Allah oleh Tuhan Yesus. Dan ini berarti bukan menggunakan kemuliaan Allah sebagai satu sarana untuk menyombongkan diri. Keadaan untuk saling mempermuliakan di sini. Yesus mempermuliakan Allah dan Allah membuat Yesus dipermuliakan. Ini menunjukkan bagaimana Allah Bapa dan Yesus keduanya saling memahami peran mereka masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus harus menyadari bahwa kuasa Allah yang diberikan oleh Allah atas segala yang hidup adalah kuasa untuk memberikan hidup kekal kepada setiap orang yang telah Allah berikan kepadanya. Jadi ketika Yesus dipanggil oleh Allah, diberikan oleh Allah suatu kuasa, sehingga ketika dia melakukan sesuatu kepada segala yang hidup ini, maka orang akan melihat ada kuasa di dalam diri Yesus. Dan itu tidak seharusnya dipakai untuk membuat Yesus menyombongkan diri, membuat Yesus mencari pengaruh. Bukan. Tetapi Yesus sadar betul bahwa ini adalah untuk memberikan hidup yang kekal. Membawa manusia itu kepada keselamatan. Sehingga akhirnya Tuhan Yesus mencapai puncak kehidupannya, puncak karyanya dengan baik, dengan benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga tentang menyatu ini adalah kesiapan untuk melebur. Bagaimana bisa menyatu kok menjadi kesiapan untuk melebur? Menyatu bukan hanya sama-sama bekerja, tetapi menyatu berarti bekerja sama. Ketika orang bekerja sama berarti ada peleburan. Tidak lagi masing-masing dengan egonya, tidak lagi masing-masing dengan pikiran dan keinginannya, lalu berusaha mengatur yang lain, tetapi setiap bagian melebur. Untuk menyelamatkan manusia, maka Allah harus merelakan Yesus menderita di kayu salib. Kadang-kadang mungkin manusia berpikir, enak ya Allah. Dia cuman perintah dari atas lalu menyuruh Yesus melakukan ini dan itu. Lah ya gak enak itu di dalam diri Yesus. Karena Yesus harus mati di atas kayu salib. Yesus harus merasakan kesakitan penderitaan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Allah melihat Yesus menderita, bahkan ketika Yesus bergumul di Taman Getsemani, bahkan ketika Tuhan Yesus mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Hati Allah hancur. Bagaimana bisa pribadi yang dikasihinya akhirnya harus mati di atas kayu salib. Namun demikian semuanya ini harus Allah relakan. Karena apa? Mereka punya satu niat bersama-sama, yaitu manusia, saudara dan saya, harus diselamatkan. Dan kita memang tidak dapat menyelamatkan diri sendiri, kecuali melalui pengorbanan Kristus.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari sisi Allah, betapa Allah korban perasaan, bahwa Allah di dalam kesedihannya dia harus merelakan semuanya itu. Maka demikian juga dengan Yesus. Yesus harus rela menderita. Dia harus mau mati di atas kayu salib. Kematian di atas kayu salib bukan hanya menunjukkan kesakitan, satu hal yang tidak enak, tetapi menunjukkan sebuah keterhinaan. Karena orang yang digantung di antara langit dan bumi ini menunjukkan bahwa dia ditolak oleh keduanya. Dan disinilah kita melihat bahwa Yesus di dalam keadaan terhina harus membiarkan dirinya mati. Tetapi ini semua dilakukan dengan penuh ketaatan. Dia taat kepada Allah, bahkan taat sampai mati. Ini menunjukkan satu kesediaan dari Yesus Kristus untuk melebur bersama Allah. Keduanya menyatu sehingga akhirnya karya Allah bisa dituntaskan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lihat dalam upaya penyatuan ini menjadi kompak, hal yang indah, dan akhirnya apa yang Allah kehendaki yaitu menyelamatkan manusia itu bisa terjadi. Lalu sekarang kita akan bersama melihat kalau penyatuan itu indah, kalau penyatuan itu pemahamannya seperti itu, maka sekarang ketika manusia dengan Allah menyatu, sebenarnya apa sih yang Allah mau lakukan? Apa yang Allah mau lakukan bagi manusia, dan nanti apa yang Allah ingin manusia lakukan bagi dunia ini atau bagi sesamanya. Mari kita melihat hal yang pertama. Apa karya Allah bagi manusia adalah memperkenalkan relasi Allah dengan manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika manusia tidak mengenal relasinya dengan Allah, maka manusia tidak dapat memahami dan menikmati relasi tersebut. Saudara memiliki relasi antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, ya. Kita dengan sahabat kita punya banyak relasi. Tetapi relasi ini hanya akan bisa kita nikmati, membuahkan hasil yang baik jika kita memahami relasi itu. Maka relasi itu mesti diperkenalkan. Allah yang tadinya melihat manusia tidak mampu untuk menyelamatkan diri, dia jatuh dalam dosa, maka dia melihat manusia ini seperti satu sosok yang hilang, pribadi yang hilang. Perlahan tapi pasti dia akan menuju kepada kebinasaan. Dan ketika manusia melihat kepada Allah, dia melihat dalam ketidaktahuan, itu siapa ya? Apa yang dia bisa lakukan untuk aku? Sehingga di sini dibutuhkan Allah memperkenalkan, kamu itu siapa, aku siapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau manusia itu tidak memahami relasinya dengan Allah dengan benar, maka dia akan melihat Allah sebagai Allah yang kejam, Allah yang penghukum, Allah yang selalu mengawasi hidupnya, dan Allah yang selalu mengambil kesempatan ketika manusia ini tidak berdaya, maka Allah akan menindas. Bukankah seringkali kita pun memahaminya demikian? Jemaat yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua, karya Allah bagi manusia adalah memelihara. Allah memelihara manusia. Kalau kita perhatikan, maka Allah sudah memelihara manusia melalui alam semesta ini. Kita melihat perputaran bumi ini. Lalu kita melihat ada siang dan malam. Semua serba teratur. Kita akan terkaget-kaget kalau tiba-tiba tidak ada lagi fajar, tidak ada lagi pagi hari, lalu terus malam. Apa yang akan terjadi? Sekarang pun ketika kita menghadapi COVID-19 ini, kita tidak mengerti apa sebenarnya ini. Bagaimana ini harus diatasi. Manusia penuh dengan keterbatasan, tetapi Allah memelihara manusia itu. Allah memelihara manusia ini melalui alam semesta, melalui sistem yang ada, tetapi juga intervensi Allah ketika manusia ini tidak
berdaya. Bahkan ketika manusia ini di dalam segala kelemahannya merusak alam ini, manusia seharusnya mengalami akibat dari kebodohannya sendiri, dari kerakusannya, dari kejahatannya. Tetapi Allah dengan penuh kasih menyelamatkan manusia. Tidak berhenti sampai di situ, maka Allah juga mengutus Tuhan Yesus Kristus untuk menolong manusia memahami bahwa Allah adalah pribadi yang mengasihi. Apa jadinya kalau kita tidak pernah mengenal Yesus Kristus? Yesus Kristus tidak pernah diutus ke dalam dunia ini, maka manusia tidak akan memahami apa sebetulnya yang Allah inginkan. Yesus menerjemahkan kepada kita banyak hal tentang kasih Allah. Yesus menolong kita untuk memahami Allah dengan benar. Dan yang ketiga, ini merupakan bagian yang terakhir, yaitu Allah ingin membuat manusia melakukan bagiannya. Ini adalah karya Allah yang sangat penting. Manusia tidak akan memahami bahwa mereka adalah ciptaan Allah, umat yang dipelihara oleh Allah, diselamatkan Allah dari kebinasaan. Allah memberikan firman-Nya sebagai panduan agar manusia menyadari diri dan peran mereka. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan apa yang menjadi kesaksian Allah dalam awal kitab Kejadian, maka di situ manusia dibuat mengerti bahwa alam semesta ini tidak terjadi dengan sendirinya. Tetapi Allah menciptakan, Allah membuat keteraturan. Ada bimbingan, ada panduan yang membuat manusia memahami. Melalui apa? Melalui firman Allah. Manusia dibuat mengerti sehingga akhirnya manusia bisa melakukan perannya. Dari kitab Kejadian, dari kejadian alam semesta pada awalnya, maka manusia tahu bahwa dia punya tugas untuk mengatur alam ini. Dia punya tugas untuk beranak cucu. Dia punya tugas-tugas yang indah dan semuanya itu adalah untuk kesejahteraan manusia. Allah membuat manusia memahami. Allah membuat manusia melakukan bagiannya. Selanjutnya Tuhan Yesus diutus untuk hadir dan memberikan teladan yang nyata. Yesus Kristus hadir dan membuat manusia memahami bagaimana seharusnya saya bersikap terhadap Allah. Bagaimana seharusnya saya bersikap terhadap sesama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kehadiran Yesus di dalam dunia ini, apalagi ketika dia menyatakan kasih-Nya, menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat-mujizat, ini menunjukkan bahwa Allah berkarya di dalam kehidupan manusia. Dan kemudian Allah membuat manusia mengerti, murid-murid Yesus diajak untuk berkarya. Mereka bukan hanya menjadi penjala ikan, tetapi mereka menjadi penjala manusia. Mereka diberikan kesempatan untuk melakukan mujizat-mujizat. Mereka diberikan kesempatan untuk memberitakan Injil. Hari ini saudara dan saya punya tugas. Kita semua bukan hanya dicipta oleh Allah, tetapi kita dibuat mengerti bahwa Allah punya rencana yang indah atas saudara dan saya. Kita diberikan kesempatan untuk hidup di dalam sebuah keluarga. Kita memiliki orang tua, kita memiliki anak. Kita ada di dalam satu pernikahan, bahkan kita bergaul dengan orang-orang di sekitar kita. Orang-orang melihat bagaimana kasih Allah dinyatakan melalui peran kita. Dalam pekerjaan kita, kita berkarya untuk bangsa dan negara. Melalui profesi-profesi kita. Bahkan pada saat kita menghadapi persoalan yang sulit, yaitu COVID-19 ini, Allah memakai kita yang merupakan bagian dari tim medis. Kita boleh berkarya untuk menolong orang dalam keadaan sakit. Bagi kita yang mengalami kesulitan, kita harus bersikap seperti apa dalam situasi kondisi seperti ini kalau kita merupakan bagian dari negara ini. Kita menjadi aparat negara, maka Allah memberikan hikmat supaya negara memberikan aturan main yang jelas. Dan semuanya ini membuat manusia mengalami sebuah keteraturan hal-hal yang baik.
Hari ini Allah memberikan posisi yang jelas saudara dan saya. Karena Allah ingin supaya kita berkarya di dalam dunia ini. Maka mari kita bersama-sama mengambil bagian kita dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Allah yang sudah menyelamatkan kita, Allah yang menerjemahkan di dalam bahasa pergumulan kita. Allah ingin terus memakai kita dengan luar biasa. Hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita bersama masuk di dalam saat hening. Biarlah karya Allah kita pahami dengan baik dan kita boleh lakukan di dalam kehidupan kita. Saat hening bagi kita. Umat yang terkasih, marilah bersama-sama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, kita menyatakan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Bagi jemaat dan simpatisan GKI Blora yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening BCA dengan nomor 1964605 kali. Saya ulang, rekening BCA dengan nomor 1964605 kali atas nama Gereja Kristen Indonesia Blora, atau dengan mengumpulkannya di rumah masing-masing dalam amplop tertutup dan diserahkan ke gereja. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat 12. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami bersyukur untuk hari ini di mana kami diberi kesempatan untuk tetap berbakti dan memberi persembahan kepada Tuhan, sekalipun kami berada di tengah pandemi. Kuduskanlah setiap hal yang kami persembahkan pada saat ini, baik harta kekayaan maupun pelayanan kami. Kami bersyukur untuk kesehatan dan kesejahteraan yang tetap kami nikmati, sekalipun di dalam kesederhanaan. Ya Tuhan Allah kami yang rahimi, kami memohon belas pengasihan-Mu untuk kota Blora, di mana semakin banyak mereka yang dinyatakan positif dalam kasus COVID-19. Namun biarlah pengasihan dan kuasa-Mu ya Tuhan, memberi kesembuhan bagi mereka. Dan kami juga berdoa dan meminta pengasihan-Mu untuk para dokter, suster, volunteer, ilmuwan, yang terus-menerus dengan jerih lelah dan pengorbanan mereka berupaya untuk memberi pertolongan pada setiap orang yang terdampak. Tuhan, tolong kami. Tuhan Yesus, kami juga memohon kuasa Roh Kudus-Mu untuk melembutkan setiap orang yang masih mengeraskan hati untuk tidak taat pada setiap protokol standar kesehatan sekarang ini. Kami tahu ya Tuhan, ada juga kerinduan dan beban di dalam kehidupan mereka untuk pulang ke kampung halaman, bersua dan melanjutkan hubungan. Kiranya Tuhan juga boleh menjamah setiap bentuk kekerasan hati ini ya Tuhan. Selamatkanlah bangsa Indonesia, selamatkanlah tenaga medis kami, selamatkanlah aparatur pemerintah yang berpartisipasi menjaga situasi keamanan dan kesejahteraan Indonesia dan kota Blora. Selamatkanlah Blora dan masyarakatnya. Dalam Yesus Kristus kami memohon pengasihan Tuhan. Amin.
hidupku. Engkau kebenaran yang beri kehidupan. Kau panggil namaku, berikan firman-Mu. Bukan pergi kemanapun Kau perintahkan. Engkau mengulurkan tangan bagiku. Bersama-Mu ku tak takut. Yesus, Engkau Tuhan dan saudaraku. Engkau yang ilahi jadi insani. Engkau telah mati dan bangkit lagi, naik ke surga memerintah bersama Bapa. Engkau kan kembali menjemput kami menuju kerajaan-Mu. Engkau kekuatan yang bebaskanku. Kau beri kedamaian dan keberanian. Tiada yang dapat memisahkanku. Tangan-Mu lah yang selalu menuntun aku. Kau ampuni aku, merendahkanku saat ku mulai yang baru. Kami percaya kepadamu Bapa. Kami percaya kepadamu Yesus. Kami pun percaya pada Roh Kudus. Satukanlah jemaat-Mu dalam dunia. Sertailah kami, pimpinlah kami, menaburkan benih kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini kembalilah di dalam pengutusan kita sebagai saksi-saksinya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.